Selamat pagi, teman-teman Raus. Episode pertama nih, kita acara Breakfast with PFK alias sarapan bersama Perpustakaan Fotografi Keliling. Kita mulai di channel YouTube-nya Raus Sindikat. Dan kali ini untuk yang pertama kita mau ngobrol langsung sama dedengkot, dedengkotnya Raus Sindikat atau foundernya Raus Sindikat. Gitu. Namanya siapa Pak? Kenalan dulu. Kita ngopi dulu ya. Oh, ngopi boleh. Boleh sambil dimakan juga Pak. Ya. Selamat pagi. Nama saya Wahyu. Ya kebetulan di sini mengempalai Raus Sindikat lah. Raus Sindikat. Itu kayaknya kalau udah denger-denger namanya tuh gimana banget, itu sindikasi, sindikat. Jahat ya. Penjahat. Nah, kalau teman-teman mungkin sering denger atau yang aktif di fotografi mungkin tahu apa itu Raus Sindikat gitu. Atau pengen tahu juga tentang Raus Sindikat, kita akan ngobrol-ngobrol saat ini tentang Raus Sindikat, oke? Nah, sekarang coba, Raus Sindikat itu apa sih? Apa itu komunitas atau apa ya? Madrasah? Pesantren. Apa itu? Raus Sindikat sih bukan komunitas. Sebenarnya Raus Sindikat yaitu sindikasi. Jadi Raus Sindikat itu sindikasi dalam fotografi. Ya namanya sindikasi itu kan berisi banyak macam-macam. Kalau kita menyebutkan movement ya, di Raus Sindikat itu banyak terdiri dari movement gitu kan, yang ternaungi dalam Raus Sindikat itu sih. Jadi emang ya mungkin kalau secara umum gitu lihat sindikasi itu kayak kriminal gitu kan, lihat film-film mafia gitu bahwa sindikasi ya emang benar gitu bahwa ya kita bersindikat gitu. Jadi emang movement di beberapa movement yang dibawa di RAW itu bersindikat jadi satu, dan itulah jadi RAW. Kalau ada yang nanya nih, Raus itu apa sih? Kalau RAW kan mungkin apa ya, mentah ya. Kalau ini ada S-nya, Raus itu apa sih? Biar dingin gitu. Pakai S biar dingin iya. Raus biar dingin. Raus sebenarnya nggak ada arti khusus gitu tentang Raus kayak apa, tapi sebenarnya semangatnya emang semangat ketika ngomong Raus itu sesuatu yang emang ya acak-acakan, sesuatu yang emang ketidakteraturan, sesuatu yang emang kita apa ya istilahnya ya, kalau udah mengkonotasikan Raus itu sebagai hal-hal yang tidak teratur aja, yang emang ya antitesis dari keteraturan sebenarnya gitu, dan keformalan lah gitu. Oke. Kapan tuh berdirinya Raus? Berdirinya sih tepatnya tahun berapa ya? 2000, sekitar 2012 kalau nggak salah. 2012 San gitu. Jadi emang kita dirikan Raus Sindikat sekitar akhir 2012 lah kalau nggak salah. Kalau yang mendirikan tuh apa memang cuma Mas Wahyu aja atau sama siapa? Ada beberapa teman gitu. Ada beberapa teman kebetulan dari kebetulan teman-teman dari fotografi Unpas Setiabudi gitu. Jadi kita awalnya bersepakat lah mendirikan sindikasi ini gitu. Yang awalnya emang belum banyak movementnya gitu. Cuma kita sudah sadar dari awal bahwa kita akan membentuk suatu sindikasi fotografi. Kenapa? Ya di fotografi itu perlu sindikat gitu, perlu sindikasi gitu. Selama ini kan fotografi jalan sendiri-sendiri, maksudnya satu arah aja gitu. Yang jalan adalah di kalangan fotografernya aja, bahwa banyak hal-hal yang emang di luar fotografer, dunia fotografer yang mungkin belum jalan. Nah makanya
si RAW itu mengisi sindikasi di luar jalur fotografer gitu. Ya nantinya akan bersinggungan di semua sindikasi ini akan bersinggungan, akan bertemu dan berkolaborasi semua gitu, karena ini kayak semacam kita membangun ya kedepannya sih sindikasi ini akan jadi satu ekosistem yang lengkap gitu. Itu sih. Oke. Aduh, kayaknya aku udah minum dulu, boleh sambil dimakan aja dulu Pak. Nah gitu tuh teman-teman, kalau awal-awal ya sekilas tentang apa sih, bagaimana berdirinya RAW Sindikat. Boleh dimakan? Mengapa? Boleh. Ini roti Srikaya nih. Ini roti Srikaya. Bagus untuk sarapan sehat. Bersama kopi RRC, mantap deh. Iklan. Iklan. Di endorse. Sambil makan nggak apa-apa nih ngobrolnya? Apa-apa. Apa ya? Kalau secara hukum nih, kalau sindikat tuh apa dia berbadan hukum kah atau dia apa? Ngomong RAW Sindikat adalah sebenarnya ya lebih detailnya lagi, RAW Sindikat itu adalah perpaduan antara suatu usaha dan movement. Kenapa kita ngomong perpaduan gitu? Karena kita sadar bahwa menggerakkan movement itu perlu bensin lah, perlu amunisi. Juta ya. Makanya itu karena movement ini butuh banyak amunisi, makanya di RAW Sindikat itu perpaduan antara berbisnis dalam fotografi non motret yang kita gunakan untuk sebagai amunisi untuk menggerakkan movement kita gitu. Kebetulan movement kita itu ada beberapa yang emang butuh apa ya, butuh bensin yang tidak sedikit lah gitu. Nah makanya butuh itu, makanya ada di RAW Sindikat juga ada divisi bisnisnya, ada divisi nah disitulah yang sebenarnya jadi tulang punggung untuk menggerakkan sindikasi ini, karena kalau kita nunggu support dari mana-mana ataupun apa ya sponsorship kayaknya akan lama gitu, makanya kita butuh, karena yang kita jalanin adalah hal-hal yang tidak seksi lah di mata sponsor, di mata funding lah gitu ya. Nah itu makanya kita perlu apa ya, perlu mesin uang lah untuk menggerakkannya. Dan duit gitu. Iya, kalau RAW sendiri juga ada berbadan hukum juga gitu. Jadi memang ada dua sisi lah ketika ngomong bicara RAW, adalah RAW sebagai badan usaha non motret gitu, tapi tetap di jalur fotografi. Lagi emang fotografi RAW sebagai movement. Ya. Kalau ditanya di RAW sendiri, apa cuma sendiri Mas Wahyu aja atau ada berapa orang? Di RAW nggak sendiri, jadi emang ada tadi saya bilang ada yang di office itu yang bekerja emang RAW, ada lagi emang volunteer, ada lagi sekarang yang kita lagi bentuk adalah kolektif. Nah, jadi di RAW itu ada tiga unsur apa ya? Namanya unsur apa nih? Bukan unsur kimia. Bukan unsur SDM lah yang ada di RAW, ada di bagian office, ada di bagian ada volunteer, ada juga kolektif. Kayaknya kalau bahas RAW tuh banyak banget cabang-cabangnya kan sindikasi itu ya. Jadi kalau teman-teman RAW nanti bisa lihat di sini. Jadi RAW bekerja sama dengan berbagai ya sama teman-teman semua ya, banyak. Ada namanya RWD itu untuk art handling. Fotografi handling. Oh ya bukan art handling, fotografi handling. Kemudian ada lagi kita punya ruang namanya Retro Center. Kemudian untuk arsip itu
IPA. 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 Kemudian, nah di bawahnya RAUS itu ada perpustakaan fotografi keliling. Di bawah perpustakaan fotografi keliling ada buku fotoindonesia.com. Nah, terus ada juga publishing buku foto, Rewas Publishing. Ada lagi clothing. Terus ada lagi Ada kelas fotografi kelas, sesat. kelas fotografi sesat. Oke, itu jadi banyak banget kayaknya itu. PFK. PFK udah. Di perpustakaan fotografi keliling. Banyak banget itu yang di bawah RAUS itu ya. Nggak banyak, cukup lah. Cukup. Itu sudah mewakili ekosistem yang belum ada di Indonesia atau gimana? Mewakili, mungkin kalau lengkap belum gitu, tapi setidaknya bisa merepresentatifkan tuh. Ada susah ngomong kayak gini. Ngomong jorok itu ada susah. Jadi emang sudah cukup lah merepresentasikan ekosistem ini fotografi gitu. Jadi emang tujuannya dibentuk sindikasi sendiri adalah itu sebenarnya emang untuk membangun ekosistem itu sendiri gitu. Kita makanya perlu membangun ekosistem itu nggak hanya sebagai membangun infrastrukturnya, tapi juga membangun SDM-nya gitu. Jadi yang kita lakukan di sindikasi itu adalah membangun infrastrukturnya dan membangun SDM-nya. Ya. Berarti kan udah 8 tahunan ya? Mungkin lah. Gitu ya, 8 tahun, hampir 8 tahun. Gimana bisa mempertahankan sampai 8 tahun? Terus kira-kira ke depan harapannya apa? Mempertahankannya adalah sebenarnya kita yang diuji adalah tentang gimana kita konsistensi. Jadi sebenarnya sesuatu hal itu yang kalau menurut saya ya, menurut saya sesuatu itu akan dinilai itu karena konsistensinya. Kita berusaha untuk tetap konsisten dengan apa yang kita lakukan. Itu sih gimana caranya kita tetap konsisten dan tahu resikonya, tahu resiko apa yang kita perbuat. Jadi mungkin salah satu tipsnya adalah tentang tahu apa yang kita lakukan. Jadi kalau kita melakukan ini kan sebenarnya kayak kalau di RAUS sendiri adalah ngomong tentang jalur istilahnya orang-orang keren mah jalur pedang lah gitu. Jadi emang lo harus tahu resiko apa yang lo lakukan ketika lo berbuat gitu. Makanya gimana sih kita mau pertahankan 8 tahun, sudah hampir jalan 8 tahun ini adalah tentang ya gimana sekonsisten mungkin kita berada di jalur ini gitu. Dan satu lagi sih selama 8 tahun ini adalah yang karena kalau kita melakukan sendiri berat adalah gimana kita tadi ngomong tentang SDM, gimana kita mulai membentuk SDM ini sebagai striker barunya RAUS gitu. Itu sih. Apalagi ya tipsnya, tips dan triks gitu, jangan agak susah juga triks. Tapi yang ngomong tentang belajar tentang konsisten aja. Dan emang satu lagi sih, emang kalau di RAUS sendiri adalah emang kita berfotografi bukan untuk diri sendiri, jadi berfotografilah untuk banyak orang. Jadi mungkin itulah salah satu penyemangat kita untuk tetap bertahan dan mudah-mudahan sampai lama lah gitu, sampai beranak pinak lah SDM-nya gitu, sampai jadi sesuatu yang ajab gitu. Ya kedepannya sih kita pengen banget gitu kan, pengen banget punya ya itu tadi tujuan kita membentuk satu ekosistem yang lengkap di skala, nggak usah skala gede Indonesia lah, di skala lingkungannya RAUS sendiri lah gitu. Kita sudah membentuk satu ekosistem yang lengkap, yang bisa bergerak bersama-sama, berkolaborasi, dan dalam satu wilayah. Jadi emang kita pengen ada tempat bermain yang itu
isinya adalah ekosistem fotografi. Biarpun skalanya kecil, nggak usah muluk-muluk harus punya yang kayak gimana gitu, tapi ya kita pengen membentuk satu ekosistem yang lengkap dulu aja. Dimulai dari kita aja gitu, nggak usah muluk-muluk harus ngomong tentang fotografi Indonesia gitu. Enak mas rotinya? Enak. Ini roti Purnama, cocok buat sarapan. Bukan di atas Purnama, tapi emang roti sih kayaknya mah the best lah. Emang. Terima kasih sudah disediakan sarapan sehat. Ngomongin Raus Sindikat nih yang udah 8 tahunnya. Sebetulnya posisi Raus Sindikat di fotografi Indonesia gitu, atau pengennya seperti apa gitu Raus Sindikat? Pengennya memposisikan diri. Sebenarnya kita ngomong memposisikan diri kita kayak apa sebenarnya, kita tidak terlalu memperdulikan gitu, kita mau kayak gimana dan segimana gitu. Cuma emang kalau toh sampai kepinginnya gitu, dari 1 sampai 10 lah, Raw itu pengennya di angka 6,5 lah. 6,5 itu cukup lah ya. Lulus nggak sih 6,5 itu sih? Ya 6,5 lah, 7 kurang dikit lah gitu. Karena posisi pengen kita ya sudah segitu aja gitu. Maksudnya kalau saya sendiri bahwa posisikan Raw Sindikat adalah di posisi 6,5 lah gitu. 6,5 yang ya cukup tapi nggak tinggi banget, nggak bawah banget, cukup lah. 6,5 itu cukup lah. 7 mungkin kegedean bagi kita. 7 kenapa kita nggak pengen 10 ya? Biar kita saling membutuhkan gitu. Kalau kita lu target lu sampai mana? Lu grade lu levelnya 10 enggak gitu. Kalau lu cukup 6,5 lah gitu. 6,5 lah, jangan 7 lah. 7 mah terlalu tinggi buat kami. 6,5 ya biar apa? Biar satu emang kita merasa bahwa saling membutuhkan lah gitu. Enggak kayak Superman bisa semua akhirnya karena di Raw banyak banget yang bisa kita lakukan, akhirnya kita ngomong jadi Superman dari bisa sendiri, bisa semua ya, akhirnya tidak membutuhkan orang lain gitu. Bahwa levelnya biar apa gitu, bahwa pengen memposisikan di fotografi Indonesia, kita pengennya malah di grassroots gitu, di tataran akar rumput lah. Kita kan senang-senang emang rada yang underground lah gitu. Tapi ya kita tidak menutup kemungkinan untuk bergaul, kita tidak membatasi harus di mana gitu. Ya pengennya kita sih yang menggarap di akar rumput dan posisi di akar rumput aja gitu. Makanya kenapa saya ngomong tadi 6,5, biar kita juga bisa pada titik yang kita bisa sangat cair, bisa kemana-mana gitu. Bisa ke 10, bisa ke bahkan ke 2, ke 3 gitu. Ataupun ke 1 atau ke titik 0 itu udah nggak ada masalah. Udah kecapai belum? Hah? Udah kecapai belum? 6,5 mah udah, kalau 6,5 mah karena nggak terlalu susah gitu kalau 6,5 mah gitu. Karena kita juga malas belajar gitu. Iya, malas-malasnya cukup lah, malas-malasan karena kita juga pengen senang-senang aja gitu. Senang-senang tapi bukan berarti senang-senang tidak. Tapi udah kecapai berarti kita gitu ya? 6,5 mah udah gitu. Kecapai ya. Pengen naikin enggak gitu. Cuma emang yang kita pengen naikkan adalah SDM kita bisa sampai ke level-level yang emang bisa lebih dari ini. Tapi kalau emang saya sendiri dan di Raw sendiri adalah emang ya sudah cukup sekian gitu. Bahkan ada yang protes gitu kan, kenapa lu nggak pengen sampai 10 gitu level lu, dan karena ya itu gitu kan, nggak enak jadi orang pintar gitu. Jadi orang yang sampai level 10 tuh nggak enak gitu kan, bagi kami ya, bukan ini sangat subjektif lagi gitu, bahwa nggak terlalu enak bahwa di level puncak gitu kan, di level elit gitu, kita bukan anti elit dan sebagainya atau pergaulan yang strata atas di fotografi Indonesia, bukan anti gitu, tapi emang pada dasarnya emang kita bukan tidak menyukai ya, emang kebanyakan jadi gosip selanjutnya ini strata atas fotografi. Bukan gosip, ini bukan ini sebenarnya kan, ini sebagai pilihan aja gitu, bukan memilih tapi pilihan kita mau bukan bermain ya, mau memposisikan diri kita di mana gitu. Tapi kalau untuk pergaulan sih kita tidak menutup semua kalangan ya kan, kita pengen aja kolaborasi, pengen aja kita bergaul. Kalau kita bergaul tidak pembatasin, tapi kalau
kesukaan gitu. Ini kan masalah kesukaan kan. Itu pilihan kita ya adalah di titik-titik yang grassroots sih gitu. Ya, dia memadukan bahwa dulu ya anak-anak di Raus sendiri kan berangkat dari emang anak-anak yang suka underground, kebetulan suka fotografi, jadi ya fotografinya sedikit underground lah gitu. Sedikit lah gitu. Sudah mulai membaik lah, rada meningkat ke 6,5 gitu tadi. Gitu. Ya, bukan berarti tadi yang ngomong kita berusaha melevelkan diri ini ya, level ini dan level ini, enggak gitu. Bukan itu. Bukan maksudnya itu kenapa kita memposisikan kayak gitu. Itu sih. Jadi jangan salah sangka bahwa kita harus melabel-labelkan orang, enggak. Cuma emang masalah pilihan aja. Karena kita nyaman kok di situ. Makanya kadang-kadang keluarlah dari zona nyaman. Ngapain harus keluar dari zona nyaman ketika kita nyaman gitu kan. Gitu. Nyaman bersenang-senang lah. Karena kalau senang-senang itu melakukan apapun jadi enak gitu. Kalau nggak nyaman ya nggak enak gitu. Itu ya ini sangat subjektif gitu. Oke. Ada lagi yang paling terkenalnya tagline dari Raus Sindikat adalah fotografi propaganda. Propaganda adalah ya jahat lagi kan, udah sindikasi propaganda. Oh, kita dicap macam-macam lah gitu kan. Karena itu fotografi kiri kan, kiri kanan gitu kan. RRC lagi, lambangnya merah kuning. Gitu. Propaganda, salah satu emang ini menurut kami adalah yang ngomong fotografi propaganda adalah ngomong ya di dalam fotografi itu tidak terlepas dari unsur namanya propaganda, mulai dari dulu sampai itu sangat efektif ya. Sebenarnya kenapa kita milih tagline fotografi propaganda, karena apa yang kita lakukan, apa yang kita suarakan adalah suara-suara yang non mainstream, yang ini sebenarnya sedikit bukan melawan ya, sedikit kurang diperbincangkan, kurang diperhatikan, bukan melawan ya, intinya kurang diperhatikan lah, kurang dilirik lah. Nah, itu kita butuh satu komunikasi, satu satu cara yang biar apa yang kita mau sampaikan, apa yang mau kita suarakan, yang dari raw, suara-suara dari raw itu bisa didengar orang gitu. Makanya salah satu yang efektif menurut kami dari awal adalah propaganda. Cara-cara propaganda ya. Propaganda itu kalau jangan berasumsi bahwa propaganda itu sesuatu yang negatif. Kalau digunakan dalam artian positif itu efektif dan sangat efektif gitu kan. Maksudnya kita bisa mengukur kok gitu. Kita bisa mengukur bahwa apa yang kita lakukan itu tidak pernah tidak kita rencanakan gitu. Apa yang kita lakukan sampai 8 tahun capaian ini sudah kita kita pikirkan dan kita strategiin matang-matang. Makanya ketika ngomong suatu hal yang kurang tadi diperhatikan, kita butuh satu dorongan yang emang dahsyat biar minimal didengar orang, minimal dilirik lah gitu, dan kalau bisa diikutin kan. Mungkin ya ini ya nggak tahu gitu, nggak tahu dari orang, mungkin cara itu efektif kok gitu, membentuk opini tentang raw, bukan membentuk opini tentang raw, tapi opini-opini yang kita sampaikan itu bisa kok diterima orang. Artinya banyak yang tersesat juga ke sini akhirnya, yang terutama di kelas gitu. Itu salah satu tersesat gitu kan gitu. Tapi itu manjur gitu kan, maksudnya cara-cara itu manjur bagi kami untuk bisa minimal bukan melawan ya, tapi merubah pola pikir, merubah sedikit tatanan lah di fotografi Indonesia. Nggak banyak-banyak, tapi menurut kami sudah sedikit memberi pengaruh dikit lah ke tatanan fotografi Indonesia. Nggak banyak, masih dikit banget gitu. Masih butuh hantaman yang lebih keras lagi untuk membicarakan itu. Gitu. Jadi emang ya raw adalah identik dengan propaganda ya gitu. Ya emang iya gitu. Itu cara. Itulah yang istilahnya emang
jalan komunikasi yang kita tempuh. Karena yaitu kembali lagi ketika kita ngomong gagasan-gagasan yang tidak diperhatikan adalah butuh suatu cara yang sistematis, terencana, dan diulang-ulang. Nah, itu esensi dari propaganda. Jadi kalau teman-teman istilahnya apa ya? Apa? Jadi lupa saya kayak gitu. Jadi kalau emang teman-teman merasa bahwa tersesat di jalur raw itu adalah salah satu keberhasilan dari propaganda kita gitu. Tersesat tapi manjur gitu. Tersesat tapi sehat lah. Gitu. Mungkin ya, tapi rata-rata keluar dari sini sehat-sehat kok. Gitu. Ya, semoga propaganda ini menyehatkan lah. Tidak menyesatkan. Sesat tapi manjur. Itu sih. Oke, tadi ngomongin propaganda yang salah satu yang paling lumayan nih, agak-agak terkenal, agak apa? Lumayan. Sedikit lah ya. Sedikit terkenal. Kan Salah satunya, lagi. oh ya. Salah satunya adalah fotografi tidak hanya sekedar memotret. Itu juga. Iya. Ya itu yang dari awal kita kembangkan begitu mendirikan RAW adalah kita udah punya satu undang-undang dasar. Undang-undang dasar. Ada artinya RAW adalah berfotografi tidak hanya memotret. Nah, makanya itu yang kita kembangkan. Jadi mengembangkan hal-hal yang di luar motret. Karena itu tadi yang kembali lagi bahwa itu yang kurang diperhatikan. Kurang diperhatikan oleh insan-insan fotografi di Indonesia. Jadi emang dari awal kita membentuk RAW salah satunya adalah emang punya kalau ngomong ADART atau undang-undang dasarnya adalah berfotografi berfotografi bukan hanya memotret. Nah, itu yang kita kembangkan. Jadi apa yang kita lakukan tadi sindikasi itu adalah implikasi benar kan? Amputasi. Ya itulah pokoknya intinya. Jadi apa lupa tadi. Itu sebenarnya dari apa yang sindikasi itu adalah representatif apa ya istilahnya. Kalau ngomong jorok lah ada susah kayak gitu. Ya intinya kalau sindikasi itu adalah cerminan dari undang-undang dasar tadi, yaitu bahwa fotografi bukan hanya memotret. Jadi apa yang kita lakukan di RAW adalah semua adalah yang tidak berhubungan dengan motret secara langsung. Pada dasarnya termotret iya dan sebagainya, tapi yang kita kembangkan di luar yang kita konsen adalah di luar membangun ekosistem di luar motret. Itu intinya sindikasi RAW adalah mengembangkan hal-hal yang di luar motret. Karena itu bagi kami sudah mapan lah sudah banyak hampir 90% yang namanya ekosistem fotografi adalah adalah pemotret atau yang bergelut di bidang memotret. Makanya yang perlu dikembangkan adalah hal-hal lain di luar motret. Nah, itu yang kita lakukan. Di sindikasi kita itu adalah cerminan dari tadi undang-undang dasar negara RAW, pesantren RAW gitu. Itulah kitab kuningnya adalah fotografi tidak hanya memotret. Tuh kitab kuningnya RAW di pesantren RAW itu gitu. Oke. Kalau ada yang pengen gabung gitu, boleh nggak sih? Kayaknya asik gitu ngeliat pergerakannya banyak banget. Ada yang bisa pameran, kolektif, terus pengen ikut ngelapak misalnya, atau apapun lah gitu. Bisa nggak sih dari teman-teman gitu pengen ikutan gitu terus? Bisa, syaratnya berat nanti. Kayak masuk tentara.
Kita sangat terbuka gitu, siapapun teman-teman yang emang mau bergabung dengan kayak kita itu kayak bukan satu apa ya, kayak bukan satu institusi yang harus daftar dan sebagainya. Lo cuma main aja ke sini gitu. Karena emang kita emang butuh talent baru gitu kan. Butuh propagandis baru gitu. Bersama-sama lah gitu. Misalnya bersama-sama memberi arah baru lah gitu di fotografi gitu. Sangat terbuka gitu, Raw sangat terbuka gitu. Karena kita juga di sini kan kayak emang Raw sengaja menyediakan satu ruang namanya Retro Center gitu. Retro Center. Kebetulan saya sama Aga membentuk satu ruang bersama yang ini sebenarnya untuk jalan masuk bagi teman-teman untuk bisa bergabung. Kalau bergabung itu kayak kesannya kita ada apa gitu. Bisa bersama-sama lah gitu, menjadi satu, bisa menjadi kolektif bisa, mau jadi volunteer bisa, mau jadi apapun di Raw itu sebenarnya kayak rumah yang terbuka bagi siapapun untuk sama-sama berbicara tentang fotografi lah. Makanya kita buka ruang bersama RRC Retro Center gitu. Itu adalah salah satu mungkin pintu awal lo mau kamu gitu, lu atau kamu teman-teman gitu. Nggak boleh ngomong jorok katanya di sini. Kan disensor gitu. Sebenarnya di Retro Center adalah pintu masuk bagi teman-teman untuk bisa menjadi bagian di Raw Sindikat. Intinya mau jadi apa ya, lu ntar berproses di sini. Sini aja gitu ya. Berproses di sini aja karena di Retro Center itu kita menyediakan ruang dan menyediakan tempat bermain buat teman-teman. Nah, ntar lu mau pengen jadi apa, atau bahkan lu, ternyata lo tidak seindah yang apa saya bayangkan, itu tinggal keluar masuk aja, itu nggak ada. Ya, lo bahkan berproses di sini, lo mau jadi apa, bahkan lo bisa sendiri atau lo bisa jadi bagian dari kita semua adalah ya lo main di sini, dan ntar lo bisa menutup. Kalau lu sayang jadi nggak konsisten gitu. Tadi katanya harus konsisten gitu. Teman-teman adalah ya kesini aja sih, maksudnya kesini dan berproses bersama. Ya itu sih kalau mau masuk ya. Pintu masuknya adalah di Retro Center. Oke. Ya cukup jelas belum? Udah, terima kasih. Nggak tahu. Oh iya, alamatnya. Retro Center ini adalah ruang bersama fotografi yang letaknya di Pasar Antik Cikapundung, lantai 3. Lantai 3 nih ya, lantai 3. Di kota? Kota Kembang. Kota Kembang, Bandung. Jawa Barat. Ini apa? Retro Center kan ruang bersama ya? Ya. Berarti bisa siapa aja sini. Ya, sebenarnya Retro Center ada kalau kamu pengen tahu Raw kayak apa ya, ini salah satu Retro Center itu salah satu etalase tentang Raw lah. Di sini adalah di pasar. Jadi ntar kalau ini suaranya noise karena kita di pasar gitu kan. Jadi emang suasana pasar gitu. Dan memang ini salah satu miniatur dari Raw karena apa ya? Karena di sini adalah ruang yang tidak ada border, ruang yang tidak ada sekat, ruang yang tanpa level gitu. Siapapun boleh keluar, tidak ada pagar gitu. Siapapun boleh masuk ke sini. Dan emang ini adalah sebenarnya Retro Center adalah salah satu representatif dari Raw gitu. Karena di sini adalah siapapun boleh masuk, kalangan apapun, tanpa membatasi level dan ya ini ruang kita bersama-sama. Oke. Itu tuh teman-teman. Ngobrol-ngobrol bersama Mas Wahyudian tentang Raw Sindikat. Nanti kayaknya kita akan bedah satu persatu dari semua bagian dari Raw Sindikat karena banyak banget nggak akan mungkin bisa dibahas saat ini. Terima kasih untuk ikutin terus channel YouTube-nya Raw Sindikat. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. YouTubersnya. YouTubers gue sekarang. Oke, terima kasih ya. Bye. Makasih ya Mas ya. Ya.